Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, masih bersama saya Idris Firmansyah di channel Ruang Hampa. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang sampai saat ini sudah memberikan dukungan kepada channel ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini agar kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan konten-konten yang lebih menarik. Di Indonesia, kecelakaan tidak hanya terjadi di jalan raya, tetapi juga terjadi di pesawat maupun kereta api. Meskipun ada banyak kecelakaan yang terjadi, namun ada beberapa yang paling parah dan menimbulkan banyak korban jiwa dan luka-luka. Berikut 5 kecelakaan tragis di Indonesia yang menyebabkan banyak terjadinya korban jiwa. 1. Kecelakaan bus Python. Tragedi Python 19 tahun silam yang menelan 57 korban tewas kembali menjadi heboh di media sosial. Kecelakaan bus pariwisata ini terjadi pada 8 Oktober 2003 lalu di dekat PLTU Python, Kabupaten Probolinggo. Tragedi Python menelan 57 korban jiwa yang merupakan siswa dan guru SMK Yayasan Pembina Generasi Muda, Yapemda, Sleman, Yogyakarta. Kecelakaan itu terjadi saat rombongan SMK Yapemda Sleman ini dalam perjalanan pulang dari Dharma Wisata di Bali menuju Sleman. Bus AO Transport yang ditumpangi guru dan siswa SMK tersebut terbakar di dekat pintu PLTU Python hingga menewaskan seluruh penumpang. Hanya supir bus Arwan dan Kernet Budi Santoso yang selamat dari kecelakaan nahas tersebut. Tragedi Python terjadi saat bus AO Transport melewati tanjakan di tikungan Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, tepatnya di kawasan Banyu Gulugur Situbondo pada malam hari Rabu 8 Oktober 2003. Kecelakaan bermula saat sebuah truk kontainer tiba-tiba memotong jalur dan menabrak bagian depan bus. Kondisi bus diperparah karena kemudian dihantam sebuah truk tronton dari arah belakang dan kemudian terjadi kebakaran. Kebakaran itu dipicu dari kebocoran tangki bahan bakar truk bernomor polisi L8493F yang mengenai sekring bus. Percikan api kemudian muncul di bagian depan bus yang ditabrak oleh truk tersebut, sehingga membuat penumpang panik dan berlarian ke arah belakang. Para siswa SMK tersebut berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba keluar dari pintu belakang bus. Seluruh penumpang terjebak di dalam bus karena tidak ada alat pemecah kaca. Mereka pun akhirnya terbakar dan tewas mengenaskan di dalam bus. Korban jiwa dalam kecelakaan maut itu tercatat sebanyak 57 orang yang terdiri dari 54 siswa, 2 orang guru, dan 1 pemandu wisata. Sementara itu, sopir bus berhasil selamat setelah melompat dari bus. Kernet bus juga selamat meski mengalami luka bakar. Dia berhasil menyelamatkan diri setelah memecah kaca pintu depan dan melompat keluar. Studi tur tersebut sejatinya diikuti rombongan siswa dan guru SMK Yapemda yang menumpang dalam 3 bus. Namun ironisnya, rombongan dalam 2 bus lainnya tidak menyadari bahwa rekan mereka tertimpa kecelakaan. Setelah tiba di Sleman, mereka baru mengetahui bahwa bus nomor 2 kecelakaan dan terbakar di daerah Probolinggo. Kecelakaan truk tabrak tebing di distrik Miambo, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat pada Rabu 13 April 2022 dini hari menewaskan 18 orang. Truk tersebut memuat 34 penumpang yang terdiri dari 32 orang dewasa, 1 balita, dan barang berupa 103 batang kayu, rangkaian plat besi cor ukuran 16 mm, 1 unit sepeda motor, dan 1 unit gergaji mesin. Setibanya di jalan turunan kilometer 10 melewati kampung 2B, pengemudi truk hilang kendali. Kondisi truk yang kelebihan beban ditambah lagi kondisi ban kiri belakang yang sudah gundul menyebabkan mobil langsung meluncur menabrak sisi kiri gunung. Akibatnya, penumpang yang berada di belakang langsung terpental. Seluruh penumpang mengalami luka-luka, di mana 13 orang meninggal di TKP, 3 orang meninggal di Rumah Sakit Pratama Warmare setelah mendapatkan perawatan medis. 10 orang luka berat dan 3 orang luka ringan. Ikatan Keluarga Flobamora IKF Papua Barat membantu pemulangan 18 jenazah laka maut tersebut ke Nusa Tenggara Timur pada Kamis 14 April 2022. Dari hasil olah TKP, kondisi ban kiri belakang sudah tidak layak jalan sehingga mempengaruhi proses pengereman truk. Truk tersebut juga melebihi batas karena peruntukannya bukan untuk penumpang, melainkan untuk mengangkut barang.
Pengemudi tidak cakap saat melintas jalanan turunan menikung tajam, sehingga lepas kendali. Selain itu, kondisi jalanan yang menurun dengan tikungan tajam dan tanpa pagar menyebabkan lokasi tersebut menjadi rawan. Senopati Nusantara dinyatakan hilang pada 30 Desember 2006 sekitar pukul 3 pagi. Kapal itu tengah menempuh pelayaran dari Teluk Kumai, Kalimantan Tengah menuju Semarang sejak 28 Desember pukul 8 malam. Kapal ini diperkirakan tenggelam 24 mil laut dari Pulau Mandalika, perairan Kepulauan Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah. Sehari setelah dinyatakan hilang, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Satyo Raharjo menyatakan penyebab utama Senopati Nusantara tenggelam adalah cuaca yang buruk. Selain cuaca yang buruk, situasi diperparah dengan kelebihan penumpang. Sejumlah penumpang selamat menuturkan ada ratusan penumpang lain yang membeli tiket di atas kapal, alias penumpang gelap. Senopati diyakini membawa penumpang melebihi kapasitas, yakni hingga 850 orang. Pada 12 Januari 2007, KRI Untung Suropati mendeteksi adanya logam di sebelah utara perairan Lasem, Jateng. Logam tersebut diperkirakan berada di dalam kedalaman sekitar 40 meter di bawah permukaan laut. Kapal itu akhirnya menuju dasar samudra. Tercatat 46 orang meninggal dunia, 347 orang hilang dan kemungkinan besar tewas, serta 235 orang selamat. Senopati Nusantara menyerah di Laut Jawa. 1 Januari 2007, pesawat Adam Air dengan nomor penerbangan KL574 Surabaya Manado jatuh di Selat Makassar. Pesawat itu membawa 96 penumpang dan 6 orang kru awak pesawat. Dan 6 orang awak pesawat yang semuanya dinyatakan meninggal dunia. Suasana perayaan tahun baru yang baru saja usai dengan segala keceriaan mendadak muram akibat tragedi memilukan itu. Adam Air KL574 tujuan Manado, Sulawesi Utara itu lepas landas dari Bandara Juanda pada pukul 12.59 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan mendarat di Manado pukul 16.14 WITA. Namun, pesawat itu tak pernah tiba di Manado. 1 jam 7 menit setelah terbang, pesawat putus kontak dengan Radar Air Traffic Center Bandara Makassar, Sulawesi Selatan. Pesawat sempat dikabarkan hilang cukup lama. Pencarian sempat menunjukkan titik terang setelah ekor pesawat Adam Air tersebut ditemukan seorang nelayan Majene pada 11 Januari 2007. Setelah itu nihil. Pencarian besar-besaran juga melibatkan pihak asing, tetapi seolah tak menunjukkan perkembangan. Hanya serpihan-serpihan badan pesawat yang terus ditemukan. Lokasi Adam Air tetap misteri. Lokasi Adam Air masih tetap menjadi misteri. Kotak hitam Adam Air baru ditemukan pada hari ke-25 pencarian. Setelah itu pencarian Adam Air pun dihentikan. Kecelakaan kereta api Bintaro 2 tahun 2013 adalah kecelakaan kereta api yang terjadi pada tanggal 9 Desember 2013. Ketika sebuah kereta api rel listrik atau KRL menabrak sebuah truk tangki Pertamina yang membawa bahan bakar jenis premium sebanyak 24.000 liter di perlintasan kereta api Pondok Betung, Bintaro pada Senin pagi. Kecelakaan ini terjadi diduga karena truk bermuatan tangki menerobos saat palang pintu yang tak berfungsi. KRL jurusan Serpong Tanah Abang bernomor 1131 berangkat dari Serpong sekitar pukul 11.01, tetapi sedikit terlambat karena ada perbaikan AC. Setelah itu berangkat menuju Pondok Ranji. Disitulah kesalahan mulai terjadi. Truk tangki melewati perlintasan, tak jauh KRL datang. Petugas langsung mengibarkan bendera merah. KRL tak bisa rem mendadak dan akhirnya pukul 11.25 terjadilah tabrakan tersebut. Sekitar pukul 11.30 barulah ada terjadi 3 kali ledakan. Menurut salah satu korban yang bernama Dinda, ada firasat yang muncul saat sebelum terjadinya kecelakaan. Seraya gemetar, Dinda mengungkapkan sesuatu hal yang menurutnya aneh. Ketika menghadap pintu masinis, Dinda mendapati seorang pria membuka pintu dengan wajah yang tersenyum. Dinda menduga pria itu adalah salah satu pendamping masinis. Dinda pun tertahan oleh senyuman itu dan mengurungkan niatnya masuk ke ruang lokomotif. Belum habis senyuman itu dipandang dan juga belum sempat masuk ke dalam ruang masinis, suara ledakan terdengar. Seketika langsung membuat seisi gerbong panik.
Tangisan pun pecah, jeritan di mana-mana. Dinda menjadi salah satu dari puluhan orang yang menjadi korban kecelakaan di pintu perlintasan Pondok Betung tersebut. Sebanyak 7 orang dinyatakan tewas, sekitar 50 orang korban luka-luka. Masinis, asisten masinis, teknisi kereta meninggal karena posisi mereka terjepit. Sementara penumpang lainnya meninggal di rumah sakit Suyoto Veteran. Masinis 1131 Darman Prasetyo dimakamkan di Purworejo. Nah, itulah tadi 5 kecelakaan tragis di Indonesia yang menyebabkan banyak terjadinya korban jiwa versi Ruang Hampa. Bagaimanakah menurut kalian? Apakah ada yang belum masuk di list kami? Atau memang ada kecelakaan tragis lain di Indonesia? Tulis saja di kolom komentar. Saya Idris Firmansyah, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Ruang Hampa selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.